Adapun soal yang kedua, barakallahu fikum, menanyakan tentang permasalahan zikir berjamaah dan juga doa kur berjamaah. Maka perkara ini memang perkara yang ma'ruf. Jika kita qadarallah dalam keadaan dalam perjalanan dan kita sholat dengan masjid orang awam, maka kita akan menghadapi peristiwa seperti ini. Setelah salam, maka sang imam bahkan tidak melaksanakan sunnah membalikkan badannya, dengan mikrofonnya yang keras akan bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan diikuti oleh orang-orang yang di belakangnya bising. Kemudian setelah itu di ujung-ujungnya berdoa, yang mana kadang-kadang imamnya kita tidak mengetahui apa yang diucapkan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, wallahu alam ngomong apa. Maka perkara seperti ini ketahuilah ya ibadallah, adzikr secara umum setelah salawat dia adalah sunnah untuk dibaca. Semua orang membaca zikr, seperti hadis yang datang dari Thauban dan juga datang hadis dari Aisyah yang kedudukannya muttafaqun alaih, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza intaha min salatihi yastaghfiru thalathan wa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di hadis dari dua sahabat Thauban dan Aisyah radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa setelah selesai dari salam, Nabi langsung beristighfar, dan juga di dalam istighfarnya itu setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka ini hadis yang sahih dari contoh melaksanakan zikr dan doa. Namun yang jadi permasalahan, apakah melaksanakannya dengan kur, dengan bergerombol dan berkelompok dipimpin oleh satu imam? Inilah yang menjadi penjeda di antara permasalahan yang akan kita bahas. Adapun tentang adkar-adkar yang sahih selain istighfar juga, maka seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dari Abdullah bin Zubair, karena Rasulullah SAW yaqul fi duburi kulli shalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitupun yang dibaca tadi di Sahihain dan juga di Sahihain dari Abi Hurairah dan yang lainnya, kana yukabbiru salasa wa salasun wa yusabbihu salasa wa salasun wa yuhammidu salasa wa salasun wa yaj'alu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ah. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih juga dari berbagai sahabat, banyak Nabi membaca 33 kali tasbih subhanallah dan alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan ditutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Mu'ad, Nabi mengatakan, ya Mu'ad inni uhibbuka fillah faj'al fi akhir duburi salatik. Maka di sini jadikanlah di akhir dari salat kamu, ditafsirkan oleh para ulama bisa sebelum salam dan bisa dijadikan sebagai zikir setelah salam. Karena lafadznya jadikanlah di akhir salat kamu. Bisa jadi di akhir salat sebelum salam ataupun setelah salam, semuanya boleh. Adapun madhab syirik kami setelah salam. Maka kesimpulannya dibaca juga doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka wahai Allah, bantulah aku dalam mengingat kamu dan bersyukur kepada kamu
dan juga beribadah dengan baik kepadamu. Maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwa asal dari azkar setelah salat itu ada. Namun yang jadi permasalahan, apakah azkar tersebut dilakukan secara kur, dipimpin oleh satu imam dan diikuti oleh yang lain, sehingga subhanallah ikuti semuanya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah itu alhamdulillah, alhamdulillah diikuti semua. Kemudian ujungnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, semua membaca. Maka apakah dipimpin oleh satu imam kur ini dari sunnah? Ini pertanyaannya. Adapun permasalahan adkar tadi kita katakan telah warid dari hadis-hadis yang sahih. Namun apakah dilaksanakan secara kur? Inilah pembeda kita ahli sunnah dengan orang-orang awam. Maka tidak ada dalil seorang imam di dalam azkar itu memimpin kur dalam pembacaan azkar. Ditambah lagi doa. Setelah selesai dari azkar yang diikuti secara kur, maka kemudian memimpin doa. Maka semua orang mengikutinya. Allahumma bla 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 amin. Allahumma bla 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 amin. Kadang-kadang tidak jelas apa yang dibaca. Allahumma amin, Allahumma amin. Sebagian dari mereka yang membaca doa-doa ini tidak difahami makhrajnya, tidak jelas suaranya. Maka perkara ini yang kita permasalahkan sekarang, bahwa kur baik dari adkar ataupun kur dipimpin oleh imam dari doa dan semuanya mengangkat tangan, dan setelah itu amin ya rabbal alamin, diusap-usap wajahnya. Kemudian ditambah dengan itu si imam baru berbalik, menyimpan mikrofonnya dan berkata Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Semua berputar bersalaman. Itu dilakukan setiap sholat 5 waktu, salaman terus dan melaksanakan perkara yang seperti itu. Maka jawabnya telah disebutkan oleh para ulama dari permasalahan doa bersama kur dan zikir bersama. Di antaranya Imam Ibnul Qayyim telah membahas permasalahan seperti ini. Berkata rahimahullah di Zadil Ma'ad, di mana beliau menyebutkan di juz yang pertama di safhah 257. Wa amma du'a ba'da salam minas shalah mustaqbilul qiblah aul ma'mumin falam yakun dalika min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aslan wala ruya anhu bi isnadin sahih wala hasan wa amma takhsis dalika bi salatail fajr wal asr falam ya'mal dalika huwa wala ahadun min khulafaih wala ursida ilaihi ummatahu wa inama huwa istihsan ra'ahu man ra'ahu iwadhan minas sunnah. Maka berkata Imam Ibnul Qayyim di Zadil Ma'ad di mujallad yang pertama halaman 257, adapun membaca doa setelah salam salat yang wajib dengan cara imam menghadap kepada kiblat ataupun kebanyakan imam awam ini tidak menghadap kepada para makmum, maka hal yang demikian ini bukan dari petunjuk Nabi Muhammad sama sekali, bukan dari sunnah, dan tidak datang tentang amalan ini baik dari hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Adapun penghususan salat fajar dan asar, maka mereka menitik beratkan salat fajar dan salat asar. Ini pun tidak ada sunnahnya dari Nabi, tidak juga dari para khulafa ar-rasyidin. Maka ini hanya istihsan. Apa makna istihsan? Pengambilan kebid'ahan untuk tujuan kebaikan dari agama. Tapi kan ini baik. Itu dalil mereka untuk mengganti sunnah, sehingga mereka melaksanakan istihsan. Maka telah datang nas dari Imam Ibnul Qayyim di Zadil Ma'ad, perkara ini bukan dari sunnah. Dan bahkan dari ulama yang terdekat kita pun seperti
Ibnu Baz rahimahullah, maka ditanya tentang permasalahan seperti ini. Maka dikatakan oleh Syekh di saat ditanya tentang hukmu doa al-jama'i ba'da salatil maktubah, hukum doa bersama setiap selesai salat 5 waktu dipimpin oleh imam berdoa. Maka hukmu doa al-jama'i ba'da salatil maktubah au fi ghairiha bid'atun la aslalahu hatta fi ghairi salah qaunuhum yad'una du'a jama'iyan ma lahu asl. Innamal insan yad'u li nafsihi aw yad'u wa yu'minu ikhwanahu kal kunut yad'ul imam wa yu'minul ma'mum. Amma an yad'u bi sautin wahid jama'iyan fahada la aslalahu wala siyama uqbas salah kullu hada bid'ah. Fal insanu yad'u li nafsihi bainahu wa baina rabbih fi akhir shalah qabla an yusallima aw ba'da salam bainahu wa baina rabbih yad'u min duni raf'il yadain la ba'sa bihi bainahu wa baina nafsihi. Amma an yad'u al imam wa yarfa' yadayhi wa yarfa'una aydiyahum ma'ahu wa yad'unu wa yad'una fayad'una wa hada la asla lahu wa laysa min asy-syara'. Wa hakadha raf'us saut fi du'a jama'iyan bi sautin wahid kullu hadha la asla lahu la fil masjid wala fi ghairil masjid. Maka jawab dari Syekh dari pertanyaan tentang hukum doa berjamaah bersamaan setiap sholawat, dikatakan oleh Syekh doa berjamaah setelah sholat berjamaah, doa berjamaah jama'iyan setelah sholat berjamaah atau yang lainnya itu adalah bid'ah, tidak ada asalnya. Seperti juga di selain sholat berjamaah, maka doa berjamaah tidak ada asalnya. Maka ingin Syekh di sini setelah sholat berjamaah atau dalam berbagai doa kur berjamaah dipimpin satu orang tidak ada asalnya. Maka cukup berdoa sendirian tanpa berjamaah atau boleh berdoa bersama ikhwah mengaminkan imam di mana di sholat kunut seperti yang kita lakukan berjamaah di sholat tarawih kita. Allahumma hdina fi man hadait, amin, dan sebagainya. Adapun doa berjamaah setelah sholat berjamaah, maka ini adalah bid'ah, tidak ada asalnya sama sekali. Maka seluruh manusia agar berdoa sendiri antara dia dengan Allah di akhir sholatnya, sebelum salam atau setelah salam berdoa tanpa mengangkat tangan, atau boleh angkat tangan antara dia dengan Rabb-nya. Dan ini adalah lebih baik mengangkat kedua tangan, karena di hadis Abi Daud dan yang lainnya, innallaha yastahi idza yad'u ar-rajul fi du'aihi wa yarfa yadayhi fayanzilu wa lam yujibhu, bahwa Allah sangat malu kepada seorang muslim yang berdoa dan mengangkat tangan antara dirinya dengan Allah, kemudian untuk tangannya turun dan Allah tidak memberikan jawab. Allah malu. Maka disebutkan oleh para ulama dari asbab diterima doa mengangkat kedua tangan. Namun apakah berjamaah dengan imam? Jawabnya tidak. Doa sendiri-sendiri. Adapun berdoa bersama imam dan mengangkat seluruh tangan antara imam dan makmum, maka ini tidak ada sunnahnya, bahkan bukan dari syariat Islam. Demikian juga mengangkat suara saat berdoa dengan kur suara yang dipimpin oleh imam. Semuanya tidak ada asal syariat, baik di masjid ataupun di luar masjid. Maka ini fatwa dari para ulama, dari Imam Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, dan dari Syekh Ibnu Baz, dan begitu pun dari Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Kami mendengar dari fatwa-fatwa beliau tentang permasalahan ini. Maka inilah yang bisa kita berikan dari soal jawab. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhan